Halo semuanya, oke mari kita bahas apa itu 4 keuntungan dari bisnis properti. Oke, mari kita fokus ke materi hari ini. Yang pertama, properti adalah kebutuhan primer semua orang. Kebutuhan primer manusia hanya 3, apa aja? Yaitu yang pertama pastinya adalah pangan. Pangan itu makanan untuk konsumsi manusia. Kemudian ada sandang. Sandang adalah seperti pakaian atau kebutuhan dari manusia tersebut. Kemudian ada papan. Papan adalah rumah atau tempat yang ditinggali oleh manusia. Papan alias hunian adalah properti. Untuk itu, bisnis jual beli hunian adalah bisnis dengan pasar yang sangat luas. Jadi sangat menguntungkan kalau kita bisnis properti. Keuntungan bisnis properti yang kedua adalah memiliki nilai jual yang cenderung naik. Oke, itulah salah satu bisnis properti atau keuntungan-keuntungan dari bisnis properti. Jadi, kalau kita ingin berinvestasi, kita lihat nilai semakin ke depannya. Kalau kita buat tabung, akan dijual kembali harganya, nilainya cenderung naik atau turun. Ya, ini dia keuntungan dari kalau kita berbisnis properti. Cenderung harga akan semakin naik ke tahun setahun ke tahunnya. Kenapa seperti kenapa seperti itu? Harga properti yang cenderung selalu naik memang bukan isapan jempol secara kasar. Manusia berkembang biak dan semakin banyak, sedangkan bumi tak bertambah luas, hanya seperti itu saja. Hanya stagnan. Ya, bumi ya seperti itu, luasnya ya segitu saja. Tapi manusia akan berkembang semakin banyak, semakin banyak. Bahkan daratan bisa makin berkurang. Alhasil, antara kebutuhan supply cenderung tak seimbang. Kebutuhan selalu naik, sedangkan supply properti belum tentu. Oke, jadi inilah salah satu keuntungan kenapa nilai properti cenderung naik harganya. Karena manusia akan membutuhkan properti atau tempat tinggal atau papan, teman-teman. Keuntungan yang ketiga yaitu apa? Ya, resiko kerugian yang rendah. Oke, jadi itulah salah satu keuntungan dari investasi properti karena resiko kerugian yang rendah. Kenapa kok bisa rendah? Ya, kita pikir aja. Kalau tidak laku dijual, bisa kita gunakan untuk tempat tinggal kita atau untuk investasi masa depan. Oke, mari kita bahas kenapa resiko yang kecil dalam berbisnis investasi properti. Oke, properti seringkali diklaim sebagai aset dengan kerugian yang minim. Selain harganya yang cenderung naik, harga properti juga tak volatil seperti instrumen investasi lainnya seperti saham, komoditas, atau valuta asing. Maksudnya tak volatil itu tidak menguap atau tidak berkurang. Malah eh, cenderung mendapatkan keuntungan, cenderung naik, bukan malah merugikan. Seperti itu ya. Volatil itu menguap, bahasa istilah sainsnya. Jadi kalau di bisnis, volatil itu tidak rugi banyak gitu ya teman-teman. Oke. Ya, untuk dibandingkan dengan investasi saham, komoditas atau valuta asing, untuk saham bisa terjadi harga saham yang anjlok atau harga saham yang naik, itu kan tidak signifikan. Nah, kalau properti itu cenderung stabil atau malah semakin meningkat. Gitu. Minim resiko. Oke, keuntungan yang keempat, bisa dijadikan aset. Ya, itu dia salah satu yang poin penting. Kalau properti tidak bisa dibisniskan, bisa menjadi aset pribadi buat kita nanti. Mungkin kalau Oke, misalnya seperti ini. Properti Anda itu sedang jatuh harganya. Anda tak perlu panik dan buru-buru menjualnya. Nah, mekanisme harga di pasar akan selalu mencari keseimbangan.
jatuhnya harga akan diikuti dengan permintaan pasar yang besar dan harga akan kembali normal, sehingga properti memang cocok dijadikan aset untuk masa depan. Oke, itu dia tadi pembahasan 4 keuntungan untuk berinvestasi bisnis properti. Ya, oke teman-teman. Kalau ingin menarik untuk investasi properti, semoga bermanfaat. Bye.